itu si Ahmad. Nggak ada rasa segan dan takut sama kita-kita ini. Mana mungkin dia takut? Dia kan anak muridnya si Kuntet, pembantu setianya. Iya. Tapi mayat orang yang bersekutu dengan iblis itu sangat bau dan akan membawa sial kampung kita ini. Bagaimana menurut bapak-bapak dan saudara-saudara ini? Kalau kita cegah saja pemakaman manusia laknat itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya mengantar? Silakan. Ini jenazah Kuntet. Bu, siapa yang ngajan ke mayat ini? Sebaiknya dari pihak keluarga. Jangan Bapak. Bapak tidak siap. Dan lagi Bapak bukan keluarga. Saya juga bukan keluarga, Pak Haji. Nyi Sariah ini tidak punya sanak famili di sini. Nyi Sariah sama suaminya ini dari keluarga pendatang. penduduk di sini tidak mengantar. Saya kepala rukun kampung di sini khawatir kalau ada mayat tidak dikuburkan itu bisa busuk, bisa bau dan malah bisa menyebarkan penyakit di sini. Dan itu sudah saya sampaikan sama penduduk kampung di sini. Apa reaksinya? Apa? Tidak respon. Terpaksa saya membujuk 4 penggotong keranda itu dengan upah yang besar. Siapa yang bayar? Saya. Kenapa Pak Haji persoalkan benar masalah ini? Saya ini cuma menolong. Kenapa tidak memakai uang Pak Kuntet? Niat saya menolong, Nyi. Uang Kuntet? Saya tidak pernah terima uang dari hasil prakteknya Pak Haji. Bahkan peti uangnya itu tidak pernah disimpan di rumah, tapi disimpan di ruang prakteknya. Saya tidak pernah mau terima uang dari hasil penderitaan seseorang, Pak Haji. Malah saya ingin menyerahkan uang itu ke panti sosial. Uangnya ada di mana? Di rumah saya. Di rumah kamu? Kenapa bisa begitu? Saya ingin menyelamatkan Pak Haji. Menyelamatkan dari apa? Dari maling, dari rampok. Dan malah saya dengar penduduk kampung di sini akan membakar rumah praktek Pak Kuntet. Ada apa nih, Jalut? Pak Haji sudah ada di sini rupanya. Ikut mengantarkan pemakaman manusia laknat ini. Iya, kenapa? Sebenarnya Pak Haji ada di pihak Yahman atau warga masyarakat desa ini? Ya, tunggu. Bapak kurang mengerti. Kalian mau apa sebenarnya? Yang kami mau, bangkai si Kuntet ini jangan dikubur di kampung ini. Haram! Dari pihak kelurahan dan dinas pemakaman sudah mengizinkan. Dan ini ada suratnya. Ini, mau baca? Baca! Tidak perlu. Maksudmu, mayat ini tidak boleh dikubur? Iya. Dibiarkan di situ? Tidak boleh dikubur sampai membusuk? Iya. Itu kan ada si Yahman. Dia kepala kampung di sini. Biar dia semuanya yang urus. Bawa ke tempat lain dan jangan dikuburkan di sini. Betul! Saya baru tahu kalau kamu itu kejam, Jalut. Saya? Siapa yang lebih kejam? Saya atau mayat ini selama dia hidup? Yang menteror desa ini dengan telunya. Kamu? Saya, Pak Haji. Ya. Kamu kejam seperti Fir'aun. Kamu tahu, Fir'aun itu menyiksa orang hukuman. Karena merasa belum puas menyiksa orang hukuman sewaktu masih hidup. Ketika sudah menjadi mayat pun, dia masih menyiksanya. Dan
Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi, Pak? Pada malam harinya, mayat itu mendatangi Firaun di kamarnya. Jadi yang datang ke sana rohnya apa setannya, Pak? Mayat. Mayat dalam kondisi yang sudah membusuk. Penuh cacing, belatung, mendekap tubuh Firaun yang sedang tidur bersama sendirinya. Kamu mau? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Terima kasih, Pak Haji. Enggak. Pak Haji, Ya, apa tanpa azan bisa dikubur, Pak Haji? dia Islam? Sholat? Tidak, Pak Haji. Bapak nggak pernah sholat. Kalau tidak sholat, apa tidak boleh diajankan, Pak Haji? Subhanallah, hanya Allah yang tahu. Tapi hari semakin gelap. Apa tidak sebaiknya kita tutup saja? Nia, dengar Nia. Nisariah membiarkan peti uang itu di dalam rumah praktek Pak Kuntet. Nisariah tidak ingin memiliki uang itu. Ya, Akang ini kan masih jadi ketua rukun warga di sini. Jadi ya berkewajiban melindungi semua warganya, termasuk Pak Kuntet. Sekalipun dia tidak disukai oleh warga di sini, karena dia dituduh sebagai dukun santet